Arena pertandingan memanas. Skor ketat, para penonton berdiri di kursi masing-masing. Megawati Hangestri menatap tajam ke arah net. Lawannya, Zehra Gunes, baru saja melontarkan senyum sinis setelah memblok satu bola. Bola berikutnya diangkat sempurna oleh setter Red Spark. Megawati melompat seperti panah yang ditembakkan dari busur raksasa dan spik. Suara hantaman keras menggema di seluruh stadion. Bola meluncur seperti kilat, menembus tangan Zehra, lalu tanpa ampun menghantam tepat di giginya. Zehra terhuyung, menahan mulutnya. Penonton Turki terdiam, sementara fans Jepang dan Indonesia meledak dalam sorakan. Kamera menangkap wajah Giovanni Guidetti, pelatih Turki, yang langsung memerah. Matanya menyala penuh amarah, ia berteriak memberi instruksi keras pada timnya. Megawati berjalan santai kembali ke posisinya, ekspresinya dingin, seolah berkata, "Itu baru pemanasan." Namun di bench lawan, Giovanni terbakar emosi. Ia mulai menyusun strategi balas dendam, memerintahkan smasher andalannya untuk membidik Mega. Pertandingan pun berubah menjadi duel panas, bukan hanya soal poin, tapi soal harga diri. Api di pinggir lapangan. Giovanni Guidetti berdiri di pinggir lapangan seperti singa yang dilepas dari kandang. Tangan kirinya menunjuk Megawati, sementara tangan kanannya memberi aba-aba keras ke setter Turki, seolah menargetkan sang ratu petir. "Bola ke dia, paksa dia jatuh," teriak Giovanni dalam bahasa Italia yang bahkan penonton di barisan depan bisa dengar. Bola pertama datang ke kubu Red Spark. Megawati bersiap, tapi tiba-tiba dua bloker Turki menutup rapat jalurnya. Spike Mega berhasil diblok, dan bola jatuh ke lapangan Red Spark. Giovanni langsung memukul papan statistiknya sambil berteriak ke arah Megawati. "Itu saja yang kamu punya." Penonton mendesah provokasi terang-terangan itu memanaskan suasana. Megawati menoleh, tatapan matanya seperti petir sebelum badai. Ia tak menjawab, hanya merapatkan headband-nya dan mengatur napas. Rally berikutnya, setter Red Spark mengirim quick set yang hanya Mega yang sanggup menggapainya. Ia melompat, memutar pinggang, dan boom. Bola melesat kencang menembus blok, menghantam lantai di antara kaki Zehra dan Karakurt. Stadion meledak. Megawati menatap langsung ke bench Turki, senyum tipis di bibirnya, senyum yang justru membuat Giovanni semakin terbakar emosi. Pelatih Turki melangkah maju, hampir masuk lapangan, wasit meniup peluit keras memperingatkannya. Pemain-pemain mulai saling tatap dengan tegang, dan suasana nyaris ricuh sebelum kapten masing-masing menenangkan tim. Namun semua tahu, ini baru awal perang. Trik kotor sang pelatih. Set pertama sudah hampir usai. Skor tipis 20-19 untuk Turki. Di pinggir lapangan, Giovanni Guidetti terlihat tersenyum licik. Ia membisikkan sesuatu kepada setter dan dua pemain sayapnya. Rally berikutnya dimulai. Serve Turki diarahkan keras ke sisi Mega, memaksa ia menerima bola rendah. Begitu Mega berusaha bangkit untuk serangan, dua bloker Turki maju cepat, namun bukan hanya menutup jalur spike, mereka sengaja menyentuhkan tangan ke lengan Mega, membuatnya kehilangan keseimbangan di udara. Megawati mendarat dengan sedikit oleng. Wasit tidak meniup peluit. Giovanni berpura-pura tidak melihat, padahal ia tersenyum puas. Namun kesalahan besar baru saja ia buat. Di rally selanjutnya, Mega mengatur napas dalam-dalam. Setter Red Spark memberi umpan tinggi, memberi waktu Mega untuk mengukur sasaran. Saat ia melompat, matanya mengunci tepat di area kosong antara Karakurt dan Zehra. Berak, bola menghantam lantai dengan kekuatan seperti meteor jatuh. Karakurt tersungkur, Zehra terpaksa menahan nyeri di lutut. Megawati berjalan melewati net, menatap Giovanni tanpa berkata sepatah kata pun. Penonton mulai meneriakkan nama Mega, sorakannya membelah udara. Mega, Mega, Mega. Rally demi rally setelah itu, Mega seperti mesin penghancur, 5 poin beruntun ia cetak, termasuk 2 servis es yang membuat libero Turki terjatuh. Giovanni mulai kehilangan kendali. Tangannya gemetar, teriakannya makin tak jelas. Dari pinggir lapangan, ia menyadari bahwa semua trik kotor yang ia rencanakan, justru membuat Megawati makin beringas. Diamnya sang singa, skor kini berbalik 23-21 untuk Red Spark. Megawati berdiri di garis servis, memutar bola di tangannya. Matanya fokus, bukan lagi pada lawan di seberang, tapi pada satu target, mengakhiri set ini dengan cara yang membuat mereka tak akan berani menatapnya lagi. Serve pertama DUOR. Bola seperti peluru,
menghantam zona belakang tepat di samping libero Turki. S pertama, skor 24-21. Penonton bangkit dari kursi, tangan mereka terangkat tinggi. Giovanni memukul-mukul clipboardnya, berusaha memberi instruksi. Tapi Megawati sudah bersiap untuk serve kedua. Ia melangkah, melompat, dan WHOOSH. Bola meluncur rendah, memantul di garis depan, tak terjangkau siapapun. S kedua, set berakhir 25-21. Stadion bergemuruh. Mega memutar badan, menatap ke bench Turki. Senyumnya tipis, tapi tatapannya menusuk. Giovanni yang sejak awal laga berteriak-teriak kini, diam. Tangannya berhenti bergerak, matanya hanya mengikuti langkah Mega kembali ke bench Red Spark. Di kursi cadangan, para pemain Turki saling terdiam, kepala mereka menunduk. Zehra duduk sambil memegang es di mulutnya, Karakurt mengusap keringat tanpa berkata apapun. Mega duduk, menerima tepukan di punggung dari rekan setimnya. Ia tahu set ini bukan cuma kemenangan angka. Ini adalah kemenangan mental, dan di dalam hati Giovanni, meski ia tak mau mengakuinya, ia baru saja kalah perang psikologis. Smash yang mengguncang dunia, set penentuan, skor 14-13 untuk Red Spark. 1 poin lagi, dan kemenangan akan jadi milik mereka. Suasana stadion tegang, penonton menahan napas, kamera siaga, dan komentator sudah bersiap menjerit. Serve Red Spark diarahkan ke sisi kiri lapangan Turki. Libero mereka berhasil mengangkat bola, setter cepat mengirim umpan ke Karakurt, namun blok Red Spark menahannya. Bola mental ke udara, setter Red Spark mengangkat tinggi, untuk Megawati. Mega melangkah, melompat, dan untuk sepersekian detik, waktu terasa melambat. Otot-ototnya menegang, matanya mengunci ke arah lantai lawan, tepat di depan Giovanni yang berdiri kaku di pinggir lapangan. DUOR, smash petirnya menghantam keras tepat di tengah lapangan Turki. Bola memantul tinggi, nyaris ke tribun. Zehra dan Karakurt bahkan tak sempat bergerak. Stadion meledak, penonton melompat, kamera bergetar karena sorakan. Komentator Jepang dan Turki sama-sama kehilangan suara, sementara di media sosial, potongan video smash itu langsung menyebar dengan caption seperti, "The Lightning Queen Strikes Again," dan Megawati's Final Kill. Megawati berdiri tegak, tangan mengepal, sebelum diserbu rekan setimnya. Di bench lawan, Giovanni hanya duduk, tatapan kosong. Semua trik, provokasi, dan strategi kotornya hancur di tangan satu perempuan Indonesia. Hari itu, nama Megawati Hangestri tidak hanya jadi sorotan di Jepang atau Indonesia, tapi trending di seluruh dunia. Sorotan dunia, selesai pertandingan, wartawan dari berbagai negara sudah berdesakan di mixed zone. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan ke satu sosok Megawati Hangestri. Bajunya basah oleh keringat, rambutnya sedikit acak, tapi tatapannya masih sama seperti di lapangan, tajam dan penuh keyakinan. "Mega, smash terakhir tadi, apakah itu memang ditujukan tepat ke tengah lapangan?" tanya reporter Jepang. Mega tersenyum kecil. "Kalau mau mengakhiri perang, pastikan serangan terakhir tidak bisa dibalas," jawabnya singkat. Reporter Turki mencoba memancing, "Bagaimana?" Dengan provokasi dari Coach Giovanni. Mega menatap lurus ke kamera. "Provokasi itu bahan bakar. Kalau mereka menyalakan api, tugas saya memastikan mereka terbakar olehnya." Jawaban itu langsung meledak di media sosial. Klip wawancara Mega dibagikan jutaan kali di Twitter, Instagram, dan TikTok. Tagar-tagar Ratu Petir dan tagar Lightning Queen jadi trending di 15 negara. Di Turki, media membahas kekalahan tim mereka bukan hanya dari segi teknik, tapi mental. Sementara di Indonesia, televisi menyiarkan ulang smash terakhir Mega berkali-kali, diselingi sorak-sorai rakyat yang bangga. Giovanni, ia meninggalkan arena tanpa komentar, wajahnya tertutup masker dan topi, mencoba menghindari kamera. Tapi tetap saja, fotonya duduk tertunduk di bench menjadi meme di mana-mana dengan caption seperti "Silent Mode Activated." Hari itu, kemenangan Megawati bukan hanya soal poin, tapi soal pesan pada dunia, jangan pernah remehkan pemain Indonesia. Dari lapangan ke dunia, 3 hari setelah pertandingan, jadwal Megawati padat seperti seorang superstar. Ia tak hanya berlatih, tapi juga memenuhi undangan dari berbagai media internasional. Di Tokyo, ia tampil di acara olahraga Prime Time. Pembawa acara memperlihatkan slow motion smash terakhirnya, lengkap dengan efek kilat yang ditambahkan kru TV.
Penonton di studio berteriak tiap kali bola jatuh di layar. Megawati-san, apakah Anda sadar smash itu sekarang disebut Thunder of Tokyo? Tanya sang host. Mega hanya tertawa kecil. Saya hanya bermain untuk tim. Julukan itu bonus. Sementara itu di Turki, meski tim nasional mereka kalah, justru banyak fans yang memuji Mega. Seorang komentator senior Turki berkata di TV nasional, dia punya mental baja, bahkan di bawah provokasi, dia tetap fokus. Itu yang membedakan pemain hebat dan legenda. Di Eropa, talkshow olahraga menampilkan cuplikan Mega sambil menulis judul besar di layar, The Lightning Queen from Indonesia. Beberapa mantan pemain voli internasional bahkan memprediksi bahwa Mega bisa menjadi salah satu outside hitter paling ditakuti di dunia dalam 2 musim ke depan. Di Indonesia, sambutan lebih heboh lagi. Bendera merah putih berkibar di berbagai kota, mural wajah Mega mulai muncul di dinding gang, dan merchandise bertema Ratu Petir laris di toko online. Namun di balik semua itu, Mega tetap sederhana. Dalam wawancara dengan media tanah air, ia berkata, "Saya tidak ingin terlalu larut dalam pujian. Besok saya tetap harus latihan, karena badai berikutnya pasti datang." Pulang sang Ratu Petir, pesawat yang membawa Megawati dari Tokyo mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 9.30 pagi. Dari udara, Mega sudah melihat lautan merah putih di sekitar terminal kedatangan internasional. Begitu pintu kedatangan dibuka, sorakan menggema. Mega, 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 ribuan orang berdesak-desakan di balik pagar pembatas. Ada anak-anak membawa poster bertuliskan petir kami dari Indonesia, ada remaja yang memakai headband bertuliskan namanya, bahkan ada bapak-bapak yang membawa miniatur bola voli dengan tanda tangan Mega yang ingin ditambah tanda tangan baru. Mega melangkah keluar dengan jaket tim, medali perunggu Liga Jepang menggantung di lehernya, dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di tangannya, ia membawa bunga mawar merah yang diberikan seorang nenek di barisan depan. Di tengah kerumunan, pasukan pengamanan memandu Mega menuju panggung kecil yang telah disiapkan. Di sana, Presiden Indonesia menunggunya. Saat Mega naik panggung, Presiden langsung menyalaminya sambil berkata, "Anak bangsa seperti kamu membuat seluruh negeri berdiri lebih tegak." Tepuk tangan dan sorak-sorai pun pecah. Kamera televisi menyiarkan momen itu secara langsung ke seluruh Indonesia. Mega diberi plakat penghargaan atlet inspiratif nasional, sementara di layar raksasa, tayangan ulang smash terakhirnya diputar berulang kali. Setelah acara resmi, Mega turun dari panggung dan menyapa langsung para penggemar. Ia menandatangani bola, kaos, bahkan sepatu voli. Beberapa fans menangis haru saat berhasil berfoto dengannya. Hari itu, Megawati Hangestri bukan sekadar atlet. Ia adalah simbol semangat, keberanian, dan keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri di panggung dunia. Target buruan Amerika. Setelah euforia penyambutan di tanah air, Megawati hanya mengambil libur 2 hari. Sisanya, ia kembali ke latihan intensif bersama Red Spark. Di dalam kepalanya, sudah terpatri satu misi berikutnya, menghadapi tim Amerika Serikat di turnamen internasional mendatang. Kabar beredar bahwa pelatih timnas Amerika, Coach Ramirez, telah mengumpulkan seluruh rekaman pertandingan Mega. Dalam konferensi pers di Los Angeles, Ramirez mengatakan, "Megawati Hangestri, kami menghormatinya, tapi kami akan membuatnya tak berkutik." Pernyataan itu langsung sampai ke telinga Mega. Saat sesi latihan sore, ia menghentikan drill, menatap rekan-rekannya, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalau mereka pikir bisa memadamkan petir, mereka akan kena badai yang lebih besar." Di Jepang, media mulai memberitakan potensi duel ini sebagai pertarungan Ratu Petir vs Tembok Baja Amerika. Tim Amerika memang terkenal dengan pemain berpostur raksasa dan pertahanan blok yang nyaris sempurna. Mega tahu, untuk melawan mereka, ia harus mengubah gaya mainnya tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Setter Red Spark mulai melatihnya dengan variasi tipping, shoot shot, dan back attack yang lebih cepat. Malam harinya, di kamar asramanya, Mega menonton ulang pertandingan Amerika. Matanya fokus, jarinya mencatat pola kelemahan lawan di buku kecilnya. Ia tahu, laga ini bukan hanya soal gengsi pribadi. Dunia akan menyaksikan, dan nama Indonesia kembali dipertaruhkan. Tatapan di arena dunia. Turnamen internasional, World Volleyball Grand Clash, resmi dibuka di Osaka Dome, Jepang. Arena berkapasitas 45.000 penonton itu penuh sesak,
bendera dari berbagai negara berkibar di udara. Di lorong menuju lapangan, Megawati berdiri bersama rekan setimnya. Di ujung lorong lain, tim Amerika sudah bersiap. Postur mereka menjulang, bahu lebar, tatapan tajam seperti pemburu yang sudah mengincar mangsa. Ketika kedua tim mulai berjalan menuju lapangan, Megawati dan Kapten Amerika, Chelsea Dawson, saling menatap. Chelsea adalah middle blocker setinggi 195 cm, terkenal dengan bloknya yang hampir mustahil ditembus. Tatapan mereka bertemu dan tak satu pun mengalihkan pandangan. Suara pengumuman membahana, "On my right, Red Spark from Japan." Featuring, Megawati Hangestri, The Lightning Queen. Sorakan penonton membelah udara. Mega mengangkat tangan, lalu menoleh sekilas ke arah Chelsea yang hanya tersenyum tipis, seolah berkata, "Coba saja tembus blokku." Warm up dimulai. Mega memukul beberapa bola latihan yang langsung memantul keras dari lantai, membuat penonton bertepuk tangan. Di sisi lain, tim Amerika berlatih blok berlapis 3, jelas dipersiapkan khusus untuk menghentikan Mega. Saat wasit meniup peluit tanda laga dimulai, suasana di dalam arena berubah dari riuh menjadi tegang. Setiap orang tahu, yang akan terjadi bukan sekadar pertandingan. Ini duel antara petir dan tembok baja. Menembus tembok baja, peluit pertama dibunyikan. Serve Amerika keras dan tajam, langsung memaksa libero Red Spark bergeser cepat. Setter memberikan umpan ke Mega peluang pertama untuk membuka laga. Mega melompat tinggi, memutar bahu, dan DUOR. Bola menghantam, tapi langsung terblok sempurna oleh Chelsea Dawson dan bloker sayapnya. Bola mental keluar lapangan, poin untuk Amerika. Penonton berdesah. Mega mengangguk kecil, tak marah, tapi matanya menyala. Ia tahu Chelsea sengaja menunjukkan bahwa temboknya bukan main-main. Rally berikutnya sama. Umpan ke Mega, ia smash sekuat tenaga, dan lagi-lagi blok 3 lapis Amerika menahannya. Skor 4-0 untuk Amerika, dan sorakan penonton Amerika di tribun membahana. "Mega, variasi jangan cuma keras," teriak pelatih Red Spark dari pinggir lapangan. Mega menarik napas, lalu mulai mengubah pendekatan. Di poin berikutnya, ia pura-pura memukul penuh, lalu melakukan cut shot miring melewati blok. Bola jatuh tipis di dekat garis, tak terjangkau siapapun. Poin pertama Red Spark, dan Mega tersenyum tipis. Itu bukan hanya poin, tapi pesan, tembokmu bisa aku retakkan. Beberapa rally kemudian, Mega memadukan spike penuh dan tipuan. Chelsea mulai sedikit terlambat menutup bloknya, memberi celah kecil di sisi kiri. Mega melihatnya, dan di satu rally krusial, ia menghantam tepat di celah itu. Bola menghantam lantai, skor menjadi 8-7, Red Spark mulai mendekat. Chelsea menatap Mega sambil mengangguk, pengakuan diam-diam bahwa lawan di depannya bukan pemain biasa. Namun Mega tahu, ini baru awal. Untuk menang, ia harus menghancurkan tembok itu, sampai rubuh total. Retaknya tembok baja, skor 15-15, set pertama kini jadi adu otot dan otak. Chelsea Dawson, sang tembok baja, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Nafasnya lebih berat, matanya sesekali melirik scoreboard, dan tangannya memukul net setiap kali poin lolos. Mega membaca bahasa tubuh itu. Saat umpan tinggi datang, ia tak langsung menghantam. Ia melompat dengan timing sempurna, menahan bola sepersekian detik di udara sebelum memotongnya ke sisi yang berlawanan arah blok Chelsea. Poin, sorakan penonton meledak. Kamera menangkap wajah Chelsea yang menggertakkan gigi. Rally berikutnya, Mega pura-pura memukul keras ke arah tengah. Chelsea dan dua bloker lain langsung melompat menutup jalur itu. Tapi di detik terakhir, Mega mengubah arah, melakukan back spike yang jatuh di pojok lapangan Amerika. Poin lagi, kini Red Spark unggul 19-17. Pelatih Amerika meminta timeout, mencoba menenangkan Chelsea. Tapi mikrofon lapangan menangkap suaranya berkata dengan nada kesal. "Dia terlalu cepat, aku nggak bisa baca arahnya." Time out selesai. Serve Red Spark kembali masuk, rally panjang terjadi. Setter Red Spark mengangkat bola rendah ke Mega, bola yang sulit di smash penuh. Tapi Mega justru memutarnya jadi roll shot cerdik yang melewati tangan Chelsea dan jatuh di belakangnya. Poin ketiga berturut-turut untuk Mega. Tribun Jepang dan Indonesia bersatu meneriakkan namanya. Chelsea menunduk, mengusap wajahnya. Tembok baja mulai retak. Dan Mega tahu,
Satu pukulan lagi di momen krusial bisa menghancurkan benteng itu untuk selamanya. Runtuhnya tembok baja, skor 23-22 untuk Red Spark. Set pertama nyaris berakhir, tapi Amerika masih berjuang mati-matian. Chelsea Dawson berdiri di depan net, rahangnya mengeras. Ia tahu, kalau Mega dapat bola lagi, itu bisa jadi akhir yang memalukan. Serve Red Spark mendarat di zona belakang Amerika. Libero mereka mengangkat bola ke setter, tapi serangan cepat Amerika diblok dan bola kembali ke Red Spark. Setter langsung mengangkat tinggi, ke Mega. Arena mendadak hening. Semua mata mengikuti gerakan Mega. Ia berlari, melompat tinggi lebih tinggi dari sebelumnya. Chelsea dan dua bloker Amerika langsung lompat menutup jalur. Namun Mega sudah membaca mereka. Di udara, ia memutar pinggang dan menghantam bola dengan sudut tajam, mengarah tepat ke sisi luar blok. DUOR, bola menghantam garis lapangan Amerika. Tepat di depan kaki Chelsea. Wasit meniup peluit panjang. Poin, set pertama untuk Red Spark, 25-22. Penonton melompat dari kursi, tepuk tangan dan sorakan marah. Mega mendarat, lalu menatap Chelsea yang masih terpaku di tempatnya. Tatapan itu, bukan arogan tapi tegas, seolah berkata, "Tembokmu sudah roboh." Chelsea hanya menghela napas panjang, memalingkan wajah. Di bench Amerika, pelatih mereka terlihat muram. Kamera televisi menyorot Mega yang berjalan tenang ke bangku timnya, disambut pelukan dan tepukan dari rekan setim. Set pertama selesai, tapi semua orang tahu, mental Amerika baru saja kena hantam lebih keras dari bola yang mereka terima. Strategi baru yang gagal. Awal set kedua, Amerika datang dengan wajah penuh tekad. Coach Ramirez jelas sudah mengubah strategi. Serve mereka kini diarahkan jauh dari Mega, mencoba memutus aliran bola ke tangan sang ratu petir. Rencana itu berhasil di 3 poin pertama, Mega jarang mendapat umpan, dan Amerika unggul 3-0. Chelsea bahkan mulai tersenyum lagi, berpikir mereka menemukan kunci kemenangan. Tapi Mega bukan tipe yang diam melihat lawan mengatur jalannya permainan. Saat Red Spark memegang bola lagi, ia memberi kode rahasia ke setter. Begitu receive masuk, setter pura-pura mengumpan ke middle blocker, namun di detik terakhir ia memutar bola ke belakang tepat ke Mega yang sudah siap di back row. DUOR, smash dari garis belakang menghantam lantai Amerika sebelum blok mereka sempat terbentuk. Poin pertama Red Spark, Amerika mulai cemas. Mereka mengganti taktik, menambah blok berlapis 3 di setiap serangan Mega. Tapi Mega sudah mengantisipasinya, ia mulai memadukan tipping, off-speed spike, dan pukulan diagonal tajam. Dalam waktu 5 menit, skor berbalik dari 0-3 menjadi 8-5 untuk Red Spark. Chelsea menggelengkan kepala, frustrasi karena semua penutupan jalur yang ia lakukan selalu menemukan celah. Puncaknya terjadi saat Mega menerima serve keras Amerika. Ia langsung mengangkat bola ke setter, bergerak cepat ke sisi kiri, lalu menghantam bola dengan kekuatan penuh melewati blok Chelsea. Bola jatuh persis di ujung garis. Penonton berdiri, bertepuk tangan keras. Komentator Jepang sampai berteriak. Dia membaca strategi mereka seperti membaca buku. Amerika sadar strategi baru mereka bukan hanya gagal, tapi malah membuat Mega semakin berbahaya. Double kill Ratu Petir. Skor set kedua 23-20 untuk Red Spark. Amerika masih berusaha mengejar, tapi Mega berdiri di garis depan seperti menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Rally dimulai dari serve Red Spark. Amerika mencoba serangan cepat lewat middle blocker mereka, namun Mega membaca arah bola, meloncat bersamaan, dan blok. Bola mental kembali ke lapangan Amerika. Poin 24-20, set point. Stadion langsung riuh. Para penonton berdiri, kamera menyorot Mega yang berdiri di dekat net, napasnya teratur, matanya fokus. Serve berikutnya diarahkan ke libero Amerika, mereka berhasil mengangkat bola tinggi. Setter Amerika memberi umpan ke Chelsea Dawson, berharap sang tembok baja bisa membalas. Chelsea melompat, menghantam bola keras, tapi Mega sudah ada di sana. Ia melakukan blok sempurna kedua kalinya berturut-turut. Bola langsung jatuh di sisi Amerika. Double kill. 2 poin terakhir di set kedua dikunci Megawati sendirian. Skor akhir 25-20. Mega menepuk dadanya, menunjuk ke rekan setim, lalu mengepalkan tangan ke arah tribun penonton yang bergemuruh. Chelsea hanya menunduk, berjalan kembali ke bench sambil menggeleng pelan. Komentator Jepang bersuara parau karena berteriak terlalu keras.
Dia bukan hanya menyerang, dia juga menutup semua jalan lawan. Kini Red Spark unggul 2-0 dalam set. Amerika terpojok, dan semua orang tahu, satu set lagi, laga ini akan berakhir, dan Megawati akan keluar sebagai pemenang mutlak. Smash penutup yang menggema, set ketiga dimulai dengan tensi tinggi. Amerika tidak mau dipermalukan 3-0. Mereka langsung tancap gas, mengandalkan serangan sayap dari Chelsea Dawson dan middle yang cepat. Skor awal imbang 8-8. Giovanni, pelatih Red Spark terlihat gelisah di pinggir lapangan. Ia tahu kalau membiarkan Amerika panas, set ini bisa berbahaya. Ia memanggil timeout singkat. Mega, ini saatnya kau kunci pertandingan. Mereka akan coba menyerangmu, tapi kau jangan kasih ampun. Mega hanya mengangguk, senyum tipis di wajahnya. Setelah timeout, permainan berubah. Megawati mengambil alih serangan, menghantam setiap bola umpan dari setter Yuka Hayashi. Smash petirnya membuat blok Amerika goyah, bahkan salah satu middle mereka sempat mundur selangkah sebelum bola dipukul. Skor merangkak ke 20-18 untuk Red Spark. Penonton mulai berdiri, aroma kemenangan terasa. Amerika mencoba servis pendek untuk mengacaukan formasi, tapi Yuka berhasil menyelamatkan bola. Umpan cepat diberikan ke Mega di posisi 4. Mega meloncat tinggi, tangan kanannya terangkat sempurna. Kamera slow motion menangkap ekspresi matanya dingin, fokus, mematikan. DUWAR. Smash itu menghantam lantai Amerika di garis belakang. Suara bola yang membentur lantai menggema di seluruh stadion. Bola keluar lapangan, tapi jelas-jelas masih masuk garis. Wasit meniup peluit. Poin Red Spark. Skor kini 24-19, match point. Serve berikutnya, bola kembali ke Mega lewat backset. Ia sekali lagi meloncat, dan smash terakhirnya menembus blok ganda Amerika, mendarat tepat di antara libero dan outside hitter. Pertandingan berakhir 25-19. Red Spark menang 3-0, dan Megawati menjadi bintang mutlak dengan 29 poin termasuk smash penutup yang akan jadi cuplikan wajib di highlight musim ini. Chelsea Dawson menghampiri Mega, menepuk bahunya sambil tersenyum tipis, mengakui keunggulan sang ratu petir. Giovanni memeluk Mega erat, nyaris mengangkatnya dari lantai. Di tribun, bendera Indonesia berkibar, sorakan, Mega, 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 menggema hingga keluar stadion.